Oke, kalau dari keadaan utara kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang front office management di sesi kedua tentang housekeeping ya. Jadi pada dasarnya tadi kemarin di kuliah pertama kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat studi kelayakan hotel, dilanjut dengan cara mendesain atau layout hotel. Nah, kita anggap hotelnya sudah jalan, kita mulai dari front office dulu ya. Jadi di beberapa literatur zaman dulu, tapi sekarang yang terupdate sekarang, jadi syarat-syarat hotel harus bintang 5, bintang 4, kan dulu harus jumlah kamar ya. Bintang 5 harus di atas 200 gitu ya. 200 kamar. Kalau sekarang kita tidak melihat besaran kamar, jumlah kamarnya, ke fasilitas yang ada di dalamnya. Bisa kayak kamu contoh, Hotel Dharma Wangsa di Jakarta itu, jumlah kamarnya hanya 100, tapi dia bintang 5 karena punya restoran, punya fine dining, dan punya kualitas dan besaran kamarnya emang kelasnya bintang 5 dari segi lobby, fasilitas, dan yang lainnya ya. Dan harganya pun cukup tinggi, sama seperti bintang 5-nya brand-brand internasional seperti Marriott dan yang lain-lain ya. Nah, biasanya dalam evolusi hotel gitu ya, kategorinya biasa kita mulai dari location ya. Biasanya membedakan kalau memang hotel di Bali itu umumnya location karena tempat berlibur, jadi lebih banyak leisure. Jadi mungkin hotelnya lebih banyak ke konsep yang orang untuk leisure atau berlibur ya. Tapi seiring waktu Bali pun menjadi MICE ya, jadi beberapa grup meeting diselingi juga dengan leisure-nya menjadi kombinasi ya. Dan itu ya diadopt juga sekarang di Jogja, Bandung, dan yang lainnya ya. Nah, jumlah besaran kamar saya sampaikan tadi dulu, klasifikasi bintang didasarkan dari jumlah kamar. Tapi sekarang sudah tidak, tapi lebih ke fasilitas yang ada di dalam hotel tersebut. Kalau ownership itu, jadi masing-masing hotel itu, kalau kamu dengar yang namanya kondotel gitu ya, kondotel misalnya ada 100 unit, mungkin pemiliknya adalah 100 orang. Tapi kalau hotel, umumnya pemiliknya satu perusahaan, atau 2 pemilik, atau 3 ya. Tapi kalau kondotel seperti saya sampaikan tadi mungkin akan lebih banyak. Nah, itu dari sisi ownership ya. Nah, beberapa hotel yang sudah berkembang, biasanya dia akan juga mungkin untuk menambah nilainya dia akan go public ya. Sehingga waktu go public itu kepemilikannya menjadi perusahaan publik ya. Jadi beberapa hotel yang sudah go public, salah satunya contoh Hotel Borobudur di Jakarta ya. Dia dimiliki saham, dijual sahamnya ke khalayak umum sehingga masing-masing orang juga bisa memiliki saham tersebut. Nah, kalau kamu kerja di grup besar kayak Marriott juga karyawan, tapi untuk level GM itu dapatkan saham juga ya. Tapi saham bukan atas hotel Marriott-nya, tapi korporasi Marriott-nya gitu ya. Terus tentang rate atau pricing plan, kalau zaman dulu kan ada Continental segala macam. Kalau sekarang nanti kita akan cerita di mata kuliah revenue management bahwa rate itu didiskriminasi ya, kan kamu kadang-kadang nanti akan buka harga kalau okupansi lagi tinggi, kamu harganya misalnya pakai bar yang paling mahal gitu ya. Pernah tahu istilah bar nggak, Palembang? Ada yang tahu nggak bar itu singkatan dari apa? Palembang.
Nggak ada suaranya Pak Lemo. BAR itu best available rate ya. Jadi nanti kamu akan belajar bagaimana cara membuat struktur harga kamar. Jadi kamar itu akan ada banyak jenis harganya tergantung dari kondisi kita menjualnya ya. Terus yang selanjutnya adalah tipe dari klien. Kayak tadi kan konsepnya karena di weekday mungkin lebih banyak orang bisnis, tapi di weekend orang leisure. Terus segmennya seperti apa? Ada corporate, government, bla 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 ya. Jumlah lama tinggal, length of stay-nya berapa lama. Kalau perusahaan misalnya banyak hotelnya long stay, ya mungkin tinggalnya lebih dari 12 hari, lebih dari sebulan, dan sebagainya. Terus fasilitas apa aja sih yang ada di dalam hotel? Juga masuk ke dalam hotel kategori ya. Nah, lokasi kayak tadi sudah saya sampaikan ya, ada yang dekat airport, ada yang di resort. Nah, sekarang lagi happening itu glamping ya atau camp gitu ya. Jadi bikin konsep hotel yang ke alam, modelnya kayak camping gitu di daerah-daerah. Beberapa teman-teman yang bikin glamping ini cukup menguntungkan ya karena harganya cukup tinggi. Fasilitasnya juga tidak terlalu banyak seperti hotel yang nggak ada meeting room, nggak ada, karena memang buat leisure. Kitchennya juga sangat sederhana dan sebagainya ya. Nah ini jumlah besaran kamar ya tadi ya. Jadi klasifikasi bintang hotel sekarang udah nggak berdasarkan jumlah kamar, tapi dari fasilitas ya. Cuma nanti ada hotel yang dalam konteks jumlah kamarnya besar, 100 sampai 300, misalnya itu kategorinya besar, di atas 300 sangat besar dan sebagainya ya. Di Maldives mungkin kamu akan ketemu hotel-hotel yang nyampe kamarnya di 1000 dan sebagainya ya. Kepemilikan tadi saya sampaikan ada yang bersifat perorangan ya, sole proprietor, dimiliki oleh orang perorangan atau satu perusahaan, atau partnership, misalnya kamu patungan dengan orang lain gitu ya, atau memang masuk ke bursa. Kamu setelah hotel jalan udah beres, kamu jual di publik lewat bursa efek, perusahaan kamu menawarkan penjualan saham, bisa dimiliki oleh orang per orang di luar dari para pemilik atau para pendiri hotel tersebut. Nah, zaman dulu nih model harga gini, European plan adalah room only gitu ya, American plan room. Nah, sekarang nanti kalau kamu nanti belajar revenue management, nggak gini sih model sekarang. Kita lebih nanti harga berdasarkan dari room rate-nya berdasarkan dari kondisi-kondisi market ya. Dalam kondisi kamu lagi peak season, mungkin kamu akan jualannya lebih tinggi. Nanti gimana cara ngejualnya, itu adalah di materi revenue management ya. Organisasi hotel, kalau hotel kecil sekarang bintang 3 cukup BSFOM langsung ke supervisor ya. Dan kalau hotel yang gede kayak bintang 5 dengan jumlah kamar besar, dari room division mungkin turun ada director of housekeeping, director of front office gitu ya. Nah, tergantung besaran hotelnya juga gitu. Kalau kamu bintang 3, bintang 4 yang hotelnya nggak banyak, kamar yang nggak banyak, jangan terlalu banyak layering jabatan juga ya nanti, karena problemnya ke payroll ya, penggajiannya juga, biaya operasionalnya dan sebagainya ya. Secara umum dulu reservation masih under front office ya, sekarang beberapa sudah berubah reservation under dari sales ya, atau under dari dari revenue manager gitu ya. Nah, tergantung, makanya hotel kamunya masih model yang lama mungkin reservation under FO, tapi sekarang udah reservation under revenue management atau sales ya. Ini adalah contoh job desk. Jadi kalau kamu baru kerja, kamu jadi front desk di brand-brand besar, nanti kamu ada induction training. Habis induction, kamu akan dikasih yang namanya job desk-nya. Jadi kerjaan kamu tuh dari waktu, dari pagi sampai sore ngapain aja gitu ya. Di sini ada job desk-nya. Nah, job desk ini nanti menjadi alat ukur keberhasilan kita. Dari sekian banyak ini job desk, berapa banyak yang kita selalu bagus, berapa banyak yang selalu bermasalah, sehingga menjadi, misal kamu kena reprimand dan sebagainya, itu akan mempengaruhi kondisi kerja kamu ya.
Role of the front office, karena kamu mungkin anak divisi, harusnya kamu udah tahu ya, gimana kadang-kadang kalau di weekend nggak ada anak reservation, kamu harus bisa juga menjadi fungsi sebagai reservation ya, untuk yang bersifat FIT ya, tamu yang booking perorangan ya. Tapi kalau tamu yang bookingnya grup, biasanya nanti dibikinnya sama sales ya, atau sama orang reservation ya. Nah, nanti yang jadi problem ke depan adalah gimana di weekend itu juga kalau ada grup-grup yang last minute ya kamu harus bisa handle juga. Makanya training reservation untuk Evo juga wajib ya. Terus zaman dulu mengontrol guest room key manual, sekarang kan udah by system ya. Jadi setiap sistem yang dikeluarkan karena kamu sistemnya interface, jadi kamu nggak mungkin bikin kunci kalau kamarnya tidak occupy gitu ya. Jadi untuk kontrolnya, jadi nggak sembarangan orang bisa bikin kunci. Jadi kalau kamu udah bikin kunci untuk kamar tamu tersebut, misalnya kamarnya perlu kunci lagi, nanti di situ udah ada remarknya gitu ya. Misalnya kunci ketiga, kunci keempat, dan sebagainya. Biasanya kita membatasi satu kunci karena untuk case-nya, untuk saving. Kedua juga kalau tamunya memang stay-nya seorang, mungkin butuhnya cuma satu aja karena yang di dalam mungkin udah slotnya udah dipakai housekeeping dan sebagainya ya. Pastikan meregister tamu juga sesuai dengan kamar yang dipesan. Ini jadi banyak problem tuh di operation antara biasanya yang tamu booking dari OTA ya. Mungkin yang di OTA promosinya tidak diupdate atau keterangan tidak diupdate. Sebagai contoh, dia ngambil rate dari OTA, padahal itu room only. Tamu menganggapnya bahwa udah including breakfast gitu. Nah, itu yang sering terjadi gesekan ya anak front office. Karena tamu ngerasa, loh saya bayarnya udah include breakfast, tapi kenapa breakfast harus bayar lagi dan sebagainya. Nah, ini juga namanya revenue manager nanti ya, atau reservation harusnya update di OTA promo-promonya ya. Jangan sampai misleading. Evo juga berfungsi sebagai pusat informasi ya. Kalau kamu di brand besar itu setiap komplain atau setiap permintaan itu di posting ya. Kalau di Merit namanya guest experience namanya program. Di situ kita lihat misalnya kamu minta slipper gitu ya. Kamu terima info dari Evo, dari tamu ya. Kamu kirim pesan itu ke housekeeping. Nanti by system dihitung berapa lama leads-nya itu di follow up oleh housekeeping. Tapi beberapa hotel yang sudah membernya menggunakan mobile, komunikasinya tidak manual lagi telepon ya. Dia cukup menggunakan handphonenya, dia masuk ke guest experience itu, dia akan minta sesuatunya by online ya. Tapi di situ akan terlihat berapa lama kita follow up-nya. Semakin cepat, follow up-nya semakin bagus. Nanti ada nilainya, ada kriterianya. Berapa berapa waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan-permintaan tamu tersebut. Nah, biasanya kalau permintaan itu tidak terlayani, dia akan escalate ke atasannya, misalnya dari front office minta billing gitu ya. Terus kamu lupa nggak bikin itu, atau kamu lupa nggak respon request tadi akan escalate ke atasan kamu, ke front office manager gitu ya. Untuk membantu front office juga nanti ngebantu ngecek, oh ternyata belum di follow up nih sama si Dela misalnya anak front office-nya gitu. Nanti FOM harus follow up gitu ya. Nah, ini model-model komunikasi seperti sekarang ini itu sangat dibutuhkan ya untuk tamu, apalagi tamu sekarang kan interaktif juga sudah mulai tidak seperti hotel zaman dulu yang banyak komunikasi langsung orang perorangan, semua menggunakan gadget beberapa ya. Kunci pun kadang-kadang kita nggak usah bikin lagi karena kalau member dia akan dapat QR code-nya ke handphone dan handphonenya bisa buka kamar. Dia bisa buka juga meeting room kalau memang di-assign dia meeting. Bisa buka juga fitness center dan sebagainya ya.
Itu salah satu keinian teknologi ya. Oh ya, di guest experience juga di beberapa brand sudah menggunakan AI ya, artificial intelligence atau Quillbot. Jadi beberapa jawaban sudah menggunakan sistem ya biasanya, tapi kita ambil wordingnya aja, misalnya oke, kami akan follow up dalam waktu itu, nggak usah diketik lagi tuh. Udah ada, tinggal kita klik, udah terjawab, seolah udah dijawab gitu. Padahal itu by system semua, kita udah set up gitu ya. Di sini ada yang mau nanya nggak, Palembang? Palembang? Cukup, Pak. Oke, kita lanjut. Mau dia reservation, tapi reservationnya nanti ada satu mata kuliah khusus untuk reservation ya, tapi ini kita bahas tentang secara umum global reservation. Reservation adalah gimana cara kita membuat bookingan kamar-kamar yang in advance ya, jadi orang mau booking besok, kita bikinin sekarang reservationnya. Gimana cara kita memaksimalkan reservation ini, karena kamar itu kalau hari ini tidak terjual kan nggak bisa dijual lagi di besok hari untuk kamar yang sama, untuk masuk revenue yang hari yang sama. Jadi hilang, kayak kita pesawat aja. Kalau hari ini kita pesawat terbang, seat yang kosong ya sudah hilang. Sama kayak hotel juga, waktu closing jam 12, kamarnya tidak terisi 10 ya hilang kesempatan jualan 10 kamar itu gitu ya. Dipastikan gimana caranya semua reservation itu dokumentasinya harus rapi ya, karena ini akan nanti problemnya ke finance. Kalau kamu punya reservation yang billingnya nggak jelas, nanti tiba-tiba apa sih namanya pas ditagih ke perusahaannya nggak bayar karena data-datanya nggak lengkap gitu ya. Ini harus dipastikan juga. Terus kamu juga sebagai front desk mungkin ditarget untuk upselling ya, yang tadinya kamarnya pesannya Dila, kamu coba approach tamunya, dikasih keterangan, Pak, ini ada kamar yang jauh lebih baik, lebih luas, view-nya lebih bagus, dengan menambah 200.000, Bapak pindah, bisa di upgrade ke misalnya Junior Suite atau Grand Deluxe dan sebagainya. Nah, kita di hotel-hotel besar, bagi anak-anak front desk yang bisa upselling, ada fee-nya, ada komisinya gitu ya, untuk supaya tamunya kita bisa mendapatkan revenue yang jauh lebih tinggi ya. Yang tadinya mau kamarnya pesannya Deluxe, jadi ke Grand Deluxe atau naik ke Suite dan sebagainya ya. Evo juga harus komunikasi dengan sales. Kadang-kadang banyak grup atau kamar yang dipesan oleh sales, mungkin keterangannya nggak jelas. Nah itu komunikasi harus dijaga ya, jangan sampai nanti kamu nggak nanya lagi sama anak sales yang harusnya ditagih tamunya ke orangnya, sama kamu di billing ke perusahaannya, akhirnya bikin invoice-nya jadi lama ya. Beberapa hotel mempunyai guest relation ya, guest relation prinsipnya sama ke front desk, tapi mungkin dia lebih mobile, terus dia di-assign ketemu VVIP dan sebagainya ya. Dia juga menjadi kayak marketing communication kita ya, untuk escort tamu dan sebagainya ya. Di dalam konteks saat ini, zaman dulu itu front office dipisah-pisah ya, ada khusus cashier, orangnya sendiri, reception sendiri. Dan sekarang kita kan sudah gabung ya, kamu sebagai reception, kamu sebagai cashier dan sebagainya. Pastikan host bank cashier harus selalu terkontrol ya, termaintain, karena ini menjadi performan kerja kamu juga. Nah biasanya di front desk ada duty manager, nah duty manager lebih menjadi sebagai leader ya di dalam front office, dan duty manager itu kadang-kadang mewakili GM di jam-jam di mana GM-nya sedang istirahat, misalnya malam hari kan nggak mungkin GM juga setiap hari standby kan, jadi duty manager mewakili manajemen ya. Bellboy, beberapa hotel bellboy digabung ya dengan driver, atau mungkin beberapa sih menggunakan khusus ya bellboy sama driver jadi satu, tidak menjadi sama front desk karena akan repot kalau cuma satu orang, kecuali sistem kamunya semuanya sudah menggunakan otomatisasi ya. Beberapa hotel di luar dan di Indonesia banyak yang tidak menggunakan bellboy, fasilitasnya jadi
tamu datang, biasanya kalau hotel-hotel memang di pusat bisnis ya. Jadi datangnya juga kan tidak menggunakan luggage yang banyak, jadi tamu cuma bawa tas kecil, nggak usah perlu bellboy. Untuk kendaraan, misalnya sudah banyak taksi, Grab, dan sebagainya, jadi fungsi-fungsi bellboy-nya berkurang misal gitu ya. Sekarang udah nggak ada ngirim lagi koran-koran ke kamar karena semenjak COVID itu kita sudah tidak menggunakan itu karena kebanyakan orang prefer menggunakan online ya. Oke, ini kuis untuk mata kuliah front office ya. Pertanyaannya, role of front office itu apa? Role of business relation yang sudah saya sampaikan tadi apa? Lobby manager apa? Jangan lupa di email ke sini ya. Waktunya 1 minggu dari sekarang, berarti Sabtu depan dikumpulin. Oke, ini untuk mata kuliah front office. Sekarang, aduh, mana nih? Sekarang kita pindah ke mata kuliah selanjutnya ya.